B/008.500.17/1758/PSD/DPRD Provinsi Bali. Jadi dalam ini mungkin kita sudah masuk dalam diskusi evaluasi bagaimana dalam konteks kita melakukan penegakan hukum pariwisata ya, dalam perspektif tata ruang dan perizinan. Jadi tata ruang dan perizinan ini kita melakukan tugas bersama ini untuk melakukan penegakan hukum pariwisata dalam perspektif tata ruang dan perizinan. Jadi setelah melakukan perjalanan berapa kali kita turun lapangan dan juga melakukan RDP ya dengan pejabat-pejabat terkait, kemudian terbukti dan ternyata ada hal-hal memang yang menyimpang dari regulasi yang ada ya, tata ruang, baik itu mengenai undang-undang tata ruangnya maupun undang-undang yang lain. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang 6 2003 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup, maupun ada Undang-Undang Ketinggian Bangunan dan sebagainya dengan regulasi turunannya. Ada Perpres-nya, ada PP-nya, ada Perda-nya. Setelah kita evaluasi regulasi yang ada ini, terbukti dan ternyata sesuai dengan fakta di lapangan dilarang membangun ya di wilayah-wilayah tata ruang yang memang sudah secara prinsip ya dituangkan dalam regulasi itu dan ada sanksinya. Jadi yang mungkin sebagai contoh saja, dilarang membangun di tebing dan di jurang. Itu satu. Yang kedua, dilarang membangun di pinggir pantai atau sepadan pantai. Ya. Kemudian juga apabila ada reklamasi, tentu ini sebagai korelasinya itu satu kesatuan. Reklamasi itu mungkin kalaupun sudah itu ada izinnya, tapi kan ini satu kesatuan dengan tata ruang yang ada. Jadi karena ini yang pertama itu tidak boleh membangun di tebing dan jurang, nah ini kan sebagai pokok daripada masalah itu. Kemudian ada ketinggian juga. Jadi dari regulasi tata ruang yang sudah dibuat, yang sudah berlaku, sebagaimana hal yang kita harus tunduk dan taat ini untuk apa? Untuk mengikutinya, karena itu prinsip sekali. Ada efek samping kalau kita melanggar daripada ketentuan ini, karena ini di pinggir pantai takutnya nanti ada abrasi, di pinggir jurang takutnya nanti juga ini nanti longsor dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah ada kajian-kajian yang dalam ya dari undang-undang. Maka itu dengan pertimbangan berbagai hal yang prinsip itu kita buatkan rekomendasi. Ya, rekomendasi ini kan sifatnya juga dia itu mengikat dan bina. Jadi lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang itu hanya lembaga legislatif melakukan kewenangan pengawasan. Kalau lembaga lain, kalaupun ada kewenangan monitoring atau evaluasi terhadap kinerja dan sebagainya, itu kan sifatnya intern. Kita bisa lihat ada BPK, ada inspektorat, itu sama-sama juga melakukan kewenangan pengawasan. Tapi kita lebih prinsip lagi dari aspek yang kita sudah pahami bersama, ajaran trias politika itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu kita sendiri legislatif yang punya kewenangan pengawasan. Kalau kewenangan ini kita tidak lakukan, itu tentu menjadi kesalahan kita sebagai wakil rakyat yang menjalankan kedaulatan rakyat. Kan itu kita malu. Karena itu siapa lagi yang kita ajak bersama-sama untuk melakukan penertiban ya terkait pelanggaran tata ruang dan perizinan. Jadi dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu mungkin saya sederhananya pertama